Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya bersama dengan Bapak Yosef ya. Saya manggilnya biasanya Ko Yosef gitu kan. Ko Yosef ini seorang aktivis, seorang yang bahkan seorang full timer juga perintis gereja. Tapi saat ini dia lebih aktif dalam komunitas. Nah, sebelumnya mungkin Ko Yosef bisa ceritakan dulu zaman muda-mudanya itu sempat aktifnya sampai seperti apa sih, Ko? Oh iya, ya pada awalnya itu waktu pertama kali merasakan kasih Tuhan ya, menerima kasih Tuhan pengampunan dosa itu, saya diajak teman-teman aktif di satu persekutuan doa untuk anak-anak muda. Jadi ya, karena cintanya kepada Tuhan, karena senangnya untuk kumpul sharing firman Tuhan, seakan-akan dapat hal-hal yang baru ya. Jadi hampir setiap hari kita kumpul, kita ngobrol, gitu. Kita ketemu, kita sharing, kita doa, ya. Dan akhirnya sempat juga beberapa kali itu ikut untuk memberitakan Injil itu kepada banyak orang, pada tukang-tukang beca. Ya, karena saya tinggal di Surabaya waktu itu, kita sempat beberapa kali untuk memberitakan Injil itu di kebun binatang Surabaya ya. Oh, kebun binatang. Dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan beberapa jiwa dimenangkan di sana melalui kegiatan itu. Ya, seperti itulah. Jadi kerinduan itu memicu kita setiap hari rindu untuk ketemu, berfellowship, bersekutu, saling sharing, gitu. Ya seperti itu Pak. Oke, sampai itu eh, persekutuan itu jadi sebuah mega church kayak gitu juga ya, Ko ya? Ya sekarang menjadi sebuah mega church, ya, dan ya sudah, memang sekarang kan arahnya banyak yang ke arah sana ya. Nah, tapi kan ini Ko Yosef sendiri setelah persekutuannya jadi mega church, tapi malahan akhirnya kenapa kok mungkin lepas dari mega church ini malahan mungkin sekarang lebih ke arah aktif di dalam komunitas, apa kok yang menjadikan hal itu, yang mendasari hal itu gimana? Ya jadi awalnya sih kita nggak tahu ya, karena kita senang-senang aja ya, dari persekutuan doa kemudian akhirnya menjadi gereja, waktu itu gereja cabang, kemudian akhirnya menjadi gereja mandiri, dan sekarang punya sinode sendiri gitu Sinode ya. sendiri ya. Awal-awalnya sih kita senang, oh gereja yang pelayanan yang kita lakukan ini berkembang gitu ya, semakin banyak orang datang ke gereja. Dan waktu itu memang kita nggak pernah perhatian apakah orang-orang itu murni mereka itu datang kepada Tuhan dari kepercayaan lain ataupun belum percaya Tuhan Yesus kemudian percaya Tuhan Yesus dan datang ke gereja, atau mereka pindah dari gereja yang lain. Jadi campur semuanya waktu itu, dan kita nggak perhatian ke situ. Yang kita tahu karena pelayanan ini berkembang. Tapi lama-lama kami menyadari bahwa, terutama saya menyadari ini berkembang. Saya dengar dari yang lain ternyata ada banyak perpindahannya. Dan dari situ saya mulai belajarnya bukan survei atau apa, tapi saya belajar pada Alkitab, saya kembalikan kepada Alkitab. Saya belajar dari firman, ini yang menjadi kerinduan Tuhan itu apa? Gitu. Tujuannya Tuhan itu apa? Nah, itu yang saya gali. Sampai pada satu titik, saya menjadi frustasi gitu loh. Karena yang didengung-dengungkan adalah menjadi gereja yang besar, mega church, visinya adalah berapa jemaat, berapa ribu jemaat, berapa puluh atau bahkan mungkin meningkat menjadi berapa ratus cabang yang dibuka loh. Saya berpikir waktu itu, saya cari di Alkitab kok tidak ada Yesus berkata, ayo kita buka cabang, ayo kita kita menjadi kumpulan yang besar gitu ya. Enggak, ya, Yesus enggak cari itu gitu. Iya. Dia cuma memberitakan tentang kerajaan Allah. Nah itu yang akhirnya membuat saya frustasi, dan saya ambil keputusan yang cukup berani untuk saya keluar, dan saya mau belajar sebenarnya pelayanan pelayanan itu bagaimana, apa sih namanya melayani Tuhan. Ya seperti itu Pak. Jadi dari frustasi sendiri itu. Dari frustasi sendiri gitu kan. Uh, Ya.
Jadi kalau waktu Koko frustasi itu lalu mendalami firman, ternyata memang di firman itu mungkin tidak ada pernah dikatakan untuk Tuhan menargetkan sesuatu kayak gitu ya, Ko ya. Ya, betul. Jadi saya cuma satu statement yang timbul dalam hati saya ada gini. Kenapa kamu lakukan apa yang tidak diperintahkan Tuhan, tapi kamu melakukan tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Apa yang melakukan diperintahkan apa Tuhan? yang Tuhan perintahkan kan cuma satu terakhir waktu dia naik ke surga itu. Amanat agung kan? Ya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya kita mengajarkan orang untuk melakukan apa yang kita lakukan. Nah, tapi kan mega church yang sekarang kan mega church yang di Indonesia ini sendiri kan juga toko mereka menjangkau jiwa, membaptis juga gitu kan. Bahkan kadang kan membikin KKR, lalu mereka langsung bikin baptisan atau apa gitu kan. Bukankah itu amanat agung kok? Ya, kalau kita ngomong amanat agung, kata pertama itu kan kuncinya ya. Kata pertama itu kan kunci, pergi. Jadi bukan datang, gabung, bukan ya? Oh, ya. Kata kuncinya itu pergi. Jadi kalau kita muridkan orang, kita pergi muridkan orang, membaptis mereka, mengajar mereka, ya kemudian mereka harus pergi gitu. Lakukan hal yang sama yang kita lakukan. Gitu ya. Iya. Oh. Jadi seperti itu. Oke. Jadi ya yang saya temukan itu, makanya saya ambil keputusan itu. Oke. Nah, tapi kan ada beberapa orang itu masih menganggapnya bahwa pada waktu kita mengajak orang bergabung ke gereja, mengajak orang untuk ibadah, itu adalah sebuah amanat agung, nggak gitu loh, Bro? Ya, makanya itu kembali kepada pemahaman masing-masing orang ya. Saya cuma berpikir begini, pada satu waktu setelah saya banyak merenung, saya cuma berpikir bahwa hidup itu cuma sekali. Hidup kita tuh nggak bisa di-reset ulang, ya kan? Nggak bisa harus kita gagal, harus kita salah gitu, seperti main game gitu, di-reset ulang kembali ke level 1 gitu. Nggak bisa. Jadi, saya cuma punya satu pilihan, yaitu firman Tuhan. Dan Yesus selalu bilang pada murid-muridnya, ikutlah aku. Jadi mengikuti dia, itu sama seperti meneladani dia. Lakukan apa yang Yesus lakukan. Lakukan apa yang Yesus perintahkan. Di luar itu sudah nggak perlu dipikir, nggak perlu diperjuangkan. Itu aja. Jadi sekarang Koko lebih aktif di dalam sebuah komunitas kayak gitu ya, Kok? Ya, yang namanya komunitas itu sebenarnya sekumpulan orang kan, kumpulan orang. Ya sebenarnya kalau kita bicara gereja juga kumpulan orang. Cuma hanya sekarang tergantung dari masing-masing leadernya kan. Leadernya ini mau membawa kumpulan ini mau kemana. Ya, gereja dan komunitas ini cuma dua hal yang sebenarnya sama aja intinya. Gitu. Kalau komunitas mungkin orang lebih condong yang sedikit gitu ya. Kalau gereja nanti arahnya ke arah besar gitu. Tapi sebenarnya komunitas besar juga bisa loh. Ada banyak juga persekutuan-persekutuan yang ngumpulin orang juga dalam jumlah yang besar. Tapi arahnya tetap sama. Seperti gereja yang cuma untuk memperbesar ambisi dari pemimpinnya sendiri. Gitu. Gitu. Nah, kan saat-saat ini memang dalam waktu-waktu ini menurut yang saya lihat ini kan ada banyak orang juga melihat bahwa gereja ini di dalam melakukan seakan-akan melakukan amanat agung, tapi sebetulnya mereka bukan melakukan amanat agung, tapi ada target-target tertentu untuk membuat sebuah keuntungan gitu kan. Lalu beberapa orang jadi kecewa dengan gereja dan mereka tidak ke gereja. Gimana menurut Koko tentang hal-hal ini? Ya, makanya itu yang saya ingin
bagikan di sini juga saya ingin tekankan bagi kita semua ya, anak-anak Tuhan. Ini ada prinsip yang saya pegang. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kita harus, ya namanya tahu, pengetahuan dan pengalaman itu beda ya. Jadi kalau banyak orang tahu tentang berita Injil, tetapi dia tidak alami yang namanya kuasa Injil itu sendiri. Injil ini bicara tentang kematian Kristus, bahwa Yesus mati untuk menebus kita dari dosa. Dia mati, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia dibangkitkan dari orang mati. Jadi kuasa Injil itu kita harus alami sebagai anak Tuhan. Kalau cuma sekedar tahu, itu bukan. Jadi pengetahuan tentang Injil dan pengalaman Injil itu sangat berbeda sekali. Apalagi kalau orang sudah menyebut, aku ini murid Kristus, tetapi hidupnya benar-benar tidak menyerupai Kristus, tidak mengikuti teladan Kristus. Itu tidak sama. Jadi kita harus mengalami Injil. Mengalami apa yang namanya Yesus mengampuni dosa kita itu bagaimana. Kalau dia katakan sudah selesai, dia telah beli kita, harganya lunas dibayar, berarti kita sudah selesai. Tapi banyak orang merasa dosanya belum selesai. Ya, aku masih hidup dalam daging, aku masih bisa hidup dalam dosa. Enggak, sudah tidak ada itu. Bahkan detik itu seperti penjahat di samping Yesus waktu disalib. Dia berkata pada Yesus, Tuhan ingatlah aku kalau engkau datang sebagai Raja. Yesus langsung ngomong, saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi intinya kalau kita sudah terima Yesus, kita terima pengampunan dosa, Tuhan sudah nggak pernah ingat kita pernah berdosa atau tidak, gitu. Sudah lupa dia. Dia sudah lihat kita sebagai ciptaan yang baru. Jadi kita sudah nggak lagi bicara tentang manusia daging, gitu. Jadi hidup kita sepenuhnya baru. Dan kalau Yesus dibangkitkan dari orang mati, kita juga dibangkitkan sebagai ciptaan yang baru, orang yang baru. Jadi betul-betul manusia kita ini manusia baru. Karena kan manusia baru itu. Nah, ini yang seringkali tidak pernah dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita manusia baru, kita tahu kita ciptaan baru, ya fokus kita kepada Kristus. Meneladani Kristus, apa yang Kristus katakan kita jalan itu. Jadi kalau kita sampai sakit hati atau kecewa, sebenarnya kita sudah tidak seperti itu lagi kan, kalau sebagai ciptaan baru kan. Yeah. Karena kita tahu Kristus, apa tujuannya Kristus, kemana dia mau kita bawa kita, atau mau apa yang kita lakukan, dia tahu, kita tahu. Jadi kita kesana. Seperti itu Pak. Ya. Nah, gini kok, menurut Koko, waktu Koko memutuskan untuk benar-benar terlepas dari sebuah gereja atau apa, Koko sendiri saat ini tidak punya pemikiran untuk bergabung dengan gereja lagi atau gimana kok? Bagi saya sekarang tidak ada masalah untuk bergabung dengan gereja ataupun di komunitas, tidak ada masalah. Kalau memang ada orang yang mengajak saya gabung, tidak ada masalah, asal itu tadi ya kita satu kesepakatan ya, satu pemahaman untuk mengikuti Yesus sepenuhnya ya, bukan mengikuti ambisi pribadi leadernya ya. Iya. Karena kan memang saat ini kan ya ada beberapa hal yang terselubung kadang ya di dalam beberapa gereja kayak gitu kan. Ya. Nah, gini kok, ada beberapa hal ya Eko yang saat ini mungkin dialami beberapa anak-anak muda. Mereka itu terkadang itu tertekan dengan yang namanya pada waktu mereka ada di gereja, mereka ditarget untuk ayo ngajak gitu kan. Tapi kan dengan mereka dengan diselipin ini adalah sebuah amanat agung. Padahal kan di situ bukan amanat agung yang dari Injil itu sebetulnya, karena amanat agung dari sebuah sinode atau apa. Lalu mereka mungkin ngerasa juga frustasi kayak Ko Yosef kayak gini. Cuma mereka itu ngalami yang takut kalau seumpama dia keluar dari gereja, karena ada beberapa teman-temannya yang sudah keluar itu dimusuhi, dijauhi, kayak gitu. Gimana kok pandangan Koko terhadap ini kok? Oh ya, kalau itu saya jelas sekali ya. Kalau Koko waktu dulu ya malah
Oh iya, banget. Teman-teman itu malah nggak boleh hubungan sama kita kan. Oh Kayak gitu dianggap ya. kita nih, kayak orang nggak kenal. Dan saya herannya mereka kok nurut ya. Nah, makanya itu. Persahabatan kok dilakukan begitu. Jadi akhirnya yang menjadi Tuhan kan bukan Tuhan Yesus, tapi kita pemimpinnya. Ya kan kalau di situ kita sudah jelas kelihatan bahwa apa ya, mereka itu sudah memisahkan kita dengan yang sesama kita, itu padahal itu sudah melawan firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu kan salah sebenarnya. Nah, Iya. itu diperbarui lagi oleh Yesus di kitab Yohanes ya. Dia bilang gini, kasihlah sama manusia seperti aku mengasihi kamu. Yesus bilang begitu. Itu lebih berat lagi. Iya. Jadi malah tidak boleh memusuhi. Kalau sudah tahu begitu, ya itu tadi, ya harusnya kita sudah menolak pemimpin semacam itu. Nggak usah berjalan dengan dia. Dia bukan pemimpin. Intinya kan begitu. Malah pemisah kan. Jadi kalau menurut saya sudah saya tinggalkan kalau orang macam itu kan. Karena tidak ada di Alkitab nyuruh begitu ya. Malah kita harus saling mengasihi. Iya. Gitu. Nah, Jadi seperti itu. ya, makanya beberapa orang itu kadang tertekan di dalam pelayanan, tertekan di dalam gereja, tapi mereka mengalami ketakutan kalau mereka keluar, mereka takutnya anointingnya hilang, lalu takutnya juga teman-temannya hilang, nggak gitu sih. Memang Ya, kadang karena mereka terdoktrin ya. ya, iya, bukan ke doktrin ya, karena mereka pada dasarnya mereka tidak mengalami Injil itu tadi, Oh gitu. sehingga mereka mudah diombang-ambingkan. Ya, mereka juru selamatnya malah leadernya lah, bukan Tuhan Yesus. Harusnya kalau Kalau mengalami ini mereka, mereka tidak akan mengalami ketakutan ya, kok ya. iya, karena mereka kalau mengalami Injil mereka tahu, oh Yesus yang menyelamatkan dosa saya dari dosa. Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup bagi saya. Yesus membeli saya dan harganya lunas dibayar. Saya sekarang miliknya Yesus. Berarti yang menjadi tuntunan, yang menjadi pegangan saya ya firman Tuhan, bukan leader saya. Oh ya, jadi yang jadi tuntunannya firman Tuhan, bukan eh, Firman Tuhan, dalam gereja firman atau Tuhan. sinode kayak gitu ya, kok ya. Iya, bukan ditentukan oleh itu. Coba bayangin, kalau orang berpegang pada apa namanya perintah dari leadernya, Tuhan Yesusnya dikesampingkan kan? Kan Yesus sudah bilang tidak boleh berdiri di dua perahu. Kamu akan menghormati yang satu dan meninggalkan yang satu gitu. Satu-satunya yang harus kita ikuti Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, nggak boleh ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti dia mamon kan satunya kan. Mamon kan nggak bicara soal uang, tapi soal juga titah pemimpin gitu. Iya sih. Yang tidak sesuai dengan Tuhan kan gitu. Kalau titahnya apa perintahnya sesuai dengan firman Tuhan dan itu untuk kemuliaan Tuhan, ya nggak apa-apa kita jalan. Hmm. Jalan bareng-bareng. Tapi pemimpin yang benar kan biasanya dia nggak asal beri perintah kan. Karena hanya satu pemimpin kita, Yesus Kristus. Pemimpin yang benar dia memberi contoh teladan. Yang benar. Gitu. Ya, ya. Oke. Nah, saat ini kok mungkin ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman yang saat ini sebetulnya mereka itu di dalam gereja itu juga pernah mengalami yang namanya frustasi, kayak Koko yang alami kayak gini tuh, apa sih yang bisa Koko mungkin sampaikan kayak gitu bagi teman-teman yang pernah mengalami frustasi kayak Koko kayak gini, gimana? Ya, jadi yang pertama itu tadi, alami Injil. Pahami bahwa hanya Yesus yang telah menebus kita dari dosa. Dan Yesus pula yang membangkitkan kita menjadi ciptaan yang baru. Dan dia memberikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Dan waktu kita terima Yesus, Roh Kudus itu diberikan dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu yang akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau dalam hati kita sudah ada rasa takut, tertekan, rasanya tidak nyaman, karena ini kok tidak sesuai ya. Kita harus mengikuti pimpinan Roh Kudus itu. Ya, kita harus berani, uang hidup kita nih
tergantungnya sama Tuhan, bukan sama apa kata orang, kan gitu. Jadi itu. Jadi belajar firman, dengarkan firman, ya, sungguh-sungguh lakukan firman, itu aja. Udah, jangan yang lain. Nanti kan Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang Tuhan sudah punya prinsip yang sama, punya pemahaman yang sama, gitu. Nanti akan ketemu dan disitulah kita bersekutu, kita berjalan bersama. Gitu. Kalau enggak sesuai, kita enggak nyaman, kita ada kekhawatiran, ketakutan, gitu, ya sudah. Apalagi kalau bicara tadi apa katanya, takut kehilangan anointing. Pengurapan itu sudah ada di dalam diri kita semua. Ya, pengurapan itu bukan pengurapan yang cuma berlaku di dalam komunitas. Pengurapan itu kan digunakan untuk apa? Pada waktu anak-anak murid-murid Yesus di Pentakosta itu mereka terima pengurapan anointing, itu dipakai untuk memberitakan Injil, untuk memenangkan jiwa, gitu. Jadi anointing yang kita punya itu untuk menjangkau jiwa, untuk membawa jiwa kepada keselamatan, untuk memberitakan Injil kepada mereka yang belum mendengar tentang Injil. Terang itu kan berguna di tempat yang gelap, bukan terang dikumpulkan di tempat yang terang sama-sama terang. Silau, Pak. Silau sekali. Iya kan? Kalau di tempat terang itu. Ya. Nah, ya seperti itu, Pak. Apa yang saat ini yang Koko rasakan setelah ngambil sebuah keputusan, frustasi di Mega Church, lalu Koko keluar dan akhirnya menemukan sebuah komunitas yang membangun atau apa sih perbedaannya kok yang membuat saat ini Koko berani keluar, lalu juga perbedaannya yang zaman dulu sama yang sekarang itu apa yang menjadi perbedaan kok? Jadi setiap orang-orang yang mungkin saat ini juga tertekan, frustasi, juga mereka bisa mungkin tahu kok, oh kalau kamu bisa melakukan satu hal yang mungkin Koko lakukan itu tuh mungkin akan dapatkan lebih damai atau apa gitu loh. Dampaknya setelah itu. Ya kalau damai, Mas, kalau damai ya pasti damai. Hanya satu yang kita betul-betul bisa merasakan apa yang namanya menyangkal diri, memikul salib, kan gitu. Menyangkal diri itu artinya kan seperti Yesus. Yesus kan dari surga mulia, dia melepaskan semua itu, dia turun sampai menjadi manusia yang paling rendah istilahnya kan. Lahirnya aja di kandang domba. Ya, jadi sampai betul-betul tidak terpandang di antara manusia. Nah, kalau kita keluar dari komunitas yang lama, yang mungkin di situ kita dielulukan sebagai orang yang penting, sebagai orang yang senior, segala macam, sebenarnya kan, itu kita takut kehilangan posisi itu kan. Dilihat orang, dihargai orang. Ya sebenarnya itu aja sih keberatan. Nah, itu dagingnya memang kan. Nah, justru itu kita belajar mengenal diri, tidak dikenal orang. Bahkan mungkin dianggap kelompok yang lama itu sebagai orang yang sesat, gitu ya kan, sebagai orang yang tidak mau digembalakan, tidak tunduk pada otoritas, segala macam lah atribut itu diberikan pada kita, tapi itu penyangkalan diri. Ya, seperti Yesus saja udah alami, kita alami. Yang penting fokus kita kepada firman Tuhan, kita mau lakukan sungguh-sungguh, kita fokus kepada Yesus, kita mengikuti Yesus, dan kita pikul salibnya lah. Kalau sampai dikatain begitu, nah, ya secara daging saya dianggap sesat gitu. Saya dianggap tidak tunduk pada pemimpin. Orang-orang pada takut. Orang-orang yang kelompok lama ya istilahnya untuk berinteraksi dengan saya karena punya pandangan yang aneh kalau gitu. Tapi begitu saya jalani. Secara pribadi saya mendapat sukacita yang luar biasa. Saya menikmati itu. Saya bisa melihat jiwa-jiwa itu banyak yang sangat membutuhkan kasih Tuhan. Mereka membutuhkan Injil. Mereka membutuhkan jawaban dalam hidup mereka. Dan disitulah saya bisa memberikan buat mereka tanpa ada aturan-aturan yang membuat saya tidak bisa menjangkau mereka. Gitu. Saya bisa masuk ke kehidupan mereka. Saya bisa membawa mereka kepada kebenaran. Dan saya sangat sukacita melihat mereka itu dimenangkan. Mereka bisa merasakan
jamahan Tuhan, mereka bisa menerima Injil keselamatan. Satu kesaksian, ada seorang ibu usianya sudah lanjut dan dia memang mengalami sakit sehingga dia nggak bisa datang ke gereja. Ya, dia berkali-kali dia minta tolong para pengerja gereja untuk datang ke rumahnya. Tetapi karena dia bukan orang yang mampu, tidak ada respon dari gereja tersebut, dari para pengerja maupun dari orang-orang percaya di sana. Sehingga dia beberapa bulan mengalami kekeringan rohani. Dan waktu saya dengar, saya datang sama istri, saya datang, kita sharing di situ dan dia minta tolong setiap minggu kita bisa ke sana. Oh, kita datang setiap minggu. Ternyata dia tahu tentang berita Injil, tapi dia tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan itu. Dia mengalami kekecewaan dan situ kita beritakan Injil sekali lagi kepada dia. Injil yang benar ya, porsinya benar. Akhirnya dia minta dibaptis. Ya. Jadi ini poinnya. Jadi karena dia mengenal Injil, dia mengalami Injil, dia minta dibaptis. Karena dia punya pengenalan yang benar tentang Injil. Kalau dia dulu dibaptis itu karena ya ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan, ikut kelas baptisan juga. Tapi sekedar ikut-ikutan. Dia nggak ngerti apa itu Injil. Apa itu kematian Yesus buat saya itu artinya apa? Dia mati dikuburkan 3 hari, dia dibangkitkan lagi. Untuk apa? Yang dia tahu cuma dia orang Kristen, dia ke gereja, dia aktif. Di kegiatan gereja disuruh lakukan ini itu dia ikut, dia aktif sebagai singer, sebagai apa dia ikut aktif, tapi dia nggak ngerti, dia nggak alami Injil. Nah setelah dia minta dibaptis karena sudah tua, saya baptis di kolam renang dan harus di kolam anak-anak karena dia cukup gemuk juga sih. Ya kami baptis di kolam anak-anak dan dia dibaptis. Setelah itu kalau saya nggak salah bulan Desember tahun 2020 ya. Kemudian Februari 2021 dia kena COVID dan dia berpulang. Tapi ada satu sukacita yang besar. Bahkan keluarganya, anak-anaknya, menantunya itu masih agama lain. Ya waktu baptis mereka ngantar juga gitu, nggak apa-apa. Dan waktu meninggal mereka memperlakukan jenazahnya seperti orang Kristen, orang percaya. Jadi itu sukacita yang besar yang saya alami. Jadi seperti itu. Kita bisa melayani tanpa aturan-aturan doktrinal yang mengikat kita. Iya. Ya itu ya kok ya. Kadang memang di antara kita itu saat ini cuma tahu tentang berita Injil atau mungkin cerita-cerita tentang Injil, tapi tidak mengalami Injil itu sendiri ya. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau kita mengalami Injil, kita ini sudah dimerdekakan dari dosa. Jadi kita sebagai orang yang merdeka, itu artinya, itu tadi di Injil disebutkan, kita tuh orang merdeka. Dimerdekakan dari dosa. Iya. Nah, oke. Jadi kalau kita yang pelayanan dan tertekan dan frustasi, sebetulnya kita belum merdeka dengan dimerdekakan dengan Injil ya kok? Iya. Namanya melayani kan harus orang yang sudah bebas. Kalau udah bebas, gimana bisa melayani gitu? Iya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap kita juga yang saat ini mungkin ada di dalam sebuah komunitas atau gereja, tetapi kita tidak mengalami sebuah kebebasan, kita masih ada banyak hal yang mungkin ngikat kita, ketakutan, dan bahkan sampai frustasi, kemungkinan besar seperti yang Ko Yosef katakan, kita cuma dengar berita Injil atau cerita Injil, tapi kita belum mengalami Injil itu sendiri ya Ko ya. Betul. Ya. Betul. Makasih kok buat sharingnya. Semoga bisa mendekati teman-teman kita juga supaya mereka juga bisa mengalami Injil, bukan cuma mendengar berita Injil. Gitu. Ayo alami Injil, ya. Itu membuat kita merasa merdeka, merasa bebas, dan kita bisa bersama-sama berkarya dengan Tuhan di ladang Tuhan. Ya. Thank you, Ko Yosef, untuk sharingnya. Sama-sama, Tuhan berkati. Tuhan memberkati.